يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم القيامة وبعد. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai bentuk kenikmatan. Kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak bisa terhitung, kenikmatan yang tidak bisa kita sebut secara rinci satu persatu. Kenikmatan yang Allah hanya minta satu dari kita, syukuri nikmat tersebut. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu nikmat yang terbesar yang masih kita pegang sampai saat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan menyempurnakan bulan suci ini. Menyempurnakan bulan suci dengan berbagai ibadah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, merengek dalam doa, menyampaikan keluh kesah dan lain sebagainya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu perkara pun, baik yang terkecil ataupun yang terbesar, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sebutkan. Sebutkan aturannya, sebutkan caranya. Baik itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun hubungan kita dengan sesama makhluk. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur adalah bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengisi hidup kita dengan amalan-amalan yang baik, menjaga amalan tersebut sehingga ganjarannya akan tetap kita rasakan sampai akhir hari kiamat, ataupun bagaimana kita menghindari hal-hal yang buruk yang bisa mengancam diri kita baik di dunia ataupun di akhirat. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana kita beramal, bagaimana kita mempertahankan amalan kita, bahkan jauh sebelum kita beramal bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk amalan tersebut. Kita sering mendengar sebelum melakukan amalan, hal yang paling utama kita persiapkan adalah hati. Hendaknya hati kita tulus dalam melakukan amalan tersebut. Tidak boleh ada tujuan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amalan tersebut. Tidak tujuan duniawi ataupun tujuan pencitraan ingin dikatakan seperti ini ataupun ingin seperti itu. Dan ini kita sering mendengarnya. Dan di antara hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana syariat mengatur untuk kita, bagaimana kita menjaga amalan kita sehingga pahalanya, dampaknya, dan ganjarannya bisa kita rasakan kelak di hari kiamat. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering melihat fenomena kezaliman. Di antara manusia ada yang bangga dengan kezaliman yang dia lakukan. Ada yang merasa puas telah menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain, memukul orang lain, menghina orang lain, memfitnah orang lain. Seakan-akan subhanallah dadanya terasa luas. Tapi ingat, hal-hal tersebut tidak luput dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah dalam sebuah ayat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah engkau mengira bahwasanya Allah lalai dengan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim tersebut. Sesungguhnya Allah sengaja mengundur ganjaran mereka sampai ke hari kiamat, sampai
Hari yang pada hari itu tashkhasu fihil absar, mata-mata akan terbelalak melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sekecil apapun kezaliman pasti Allah akan balas, pasti akan dilihat bekasnya, dampaknya kelak di hari kiamat. Oleh karena itulah, suatu saat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Ataduruna manil muflis?" Apakah kalian tahu orang-orang yang bangkrut? Secara manusiawi para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya fasilitas hidup, perkakas. Itu secara manusiawi. Dan itu pandangan duniawi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti faqad shatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Sungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak di hari kiamat datang dengan pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Akan tetapi di balik itu semua, dia juga datang kepada Allah SWT dengan tanggungan dosa. Wa qad syatama hada, dulu dia pernah menghina si A. Wa qadafa hada, dulu juga dia pernah menuduh si B, melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan. Wa akala mala hada, dia juga pernah mengambil harta orang lain tanpa hak, tanpa ada jelasan yang legal. Wa daraba hada, dia juga wasafaka dama hada, dia juga pernah menumpahkan darah orang lain, membunuhnya, melukainya dan lain sebagainya. Wa daraba hada, dia juga pernah menyakiti orang lain dengan cara memukulnya. Fayu'ta hada min hasanatih, maka kebaikan-kebaikan puasa, sholat dan zakat ataupun amalan-amalan lain yang dia miliki diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Wa hadha min hasanatihi, begitu juga dengan orang yang dituduh, diberikan kepada semua. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih, kemudian ketika semua pahalanya sudah habis, ketika semua kebaikannya sudah habis, qabla an yuqdama alaih, padahal pertemuan mereka belum selesai, sidang mereka belum selesai, ukhidha min khatayahum, dosa-dosa orang yang dizalimi itu diambil dan dioper kepada dirinya. Thumma turiha fin nari, kemudian dia dicampakkan kepada dalam api neraka. Berdasarkan hadis ini, hendaknya kita menjaga diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Jangan pernah kita menganggap remeh kezaliman. Jangan pernah gara-gara jempol yang kita gunakan di media sosial, yang satu kali pencet saja bisa menyebarkan berita hoax, berita bohong, dan merusak nama baik orang lain, dan menjadi tuduhan tersendiri bagi orang lain, menjadi sebab hilangnya, hancurnya pahala kita, hancurnya masa depan kita. Dan jangan sampai setan yang mengganggu kita dengan alasan dendam dan lain sebagainya, ingin puas di dunia ini, justru menjadi sebab tidak berlakunya semua pahala yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi sahabat semua, bisa menjadi pesan bagi sahabat semua, dan tentunya bisa menghindarkan kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai dari kezaliman yang sangat buruk akibatnya di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.